Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya dan sehat selalu. Baik, pagi ini kita akan mencoba untuk belajar tentang struktur teks dan ciri kebahasaan teks prosedur. Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Negeri 1 Lenteng. Nah, apa itu struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur itu merupakan bagian-bagian teks yang dapat dianalisis sesuai dengan fungsinya. Jadi, struktur itu adalah bagian-bagian. Struktur teks berarti merupakan bagian-bagian teks yang itu dapat dianalisis sesuai dengan fungsinya. Contohnya ini misalnya, struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan, kemudian bagian langkah-langkah, dan bagian penegasan ulang. Bagian tujuan itu sudah pasti. Jadi, apa yang akan dicapai di dalam teks prosedur itu. Kemudian bagian langkah-langkah itu adalah tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu ada di dalam bagian teks prosedur atau dalam struktur teks prosedur. Kemudian bagian yang ketiga, penegasan ulang, itu merupakan bagian yang ada di dalam teks prosedur dan ini bisa saja tidak ada. Jadi yang wajib ada itu hanya tujuan dan langkah-langkah. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi ini definisinya, tujuan apa yang akan dicapai di dalam mencapai sesuatu dari tulisan prosedur itu. Kemudian langkah-langkah merupakan serangkaian cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Penegasan ulang merupakan kalimat yang berisi penegasan atau pengulangan terhadap hal yang dibicarakan agar tercapai tujuan. Nah, ini sebenarnya yang ketiga ini adalah mengulang apa yang ada di dalam hal yang pertama, yakni tujuan yang akan dicapai. Ini hanya sebagai penegasan saja. Oke, contohnya kita bisa lihat di sini. Misalnya cara mematikan PC atau laptop. Misalnya, sehabis memakai PC atau laptop, kamu wajib mematikan dengan benar. Sebab bila PC atau laptop tidak dimatikan sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan bisa terjadi cepat mengalami kerusakan serta tidak berfungsi. Ini masuk kepada tujuan, unsur tujuan. Nah, bagaimana bagian atau struktur dari langkah-langkah di teks prosedur ini? Berikut metode mematikan PC laptop kamu dengan benar. Nah, ini ya. Jadi tujuannya itu bisa kita buat sendiri biasanya sesuai dengan judul yang ada. Langkah-langkahnya apa? Pertama misalnya menutup seluruh aplikasi yang sudah digunakan. Setelah itu klik menu start yang terdapat pada pojok kiri dasar layar. Kemudian klik perintah shutdown, memilih perintah OK, menunggu PC, laptop sampai monitor mati, pastikan dengan PC, laptop, serta CPU telah mati, sampai dengan terakhir, merapikan kembali PC, laptop, CPU, serta mouse sehabis digunakan. Ini adalah bagian atau struktur langkah-langkah. Kemudian, langkah-langkah di atas harus dilakukan agar laptop kita itu tidak cepat rusak. Ini adalah bagian dari penegasan ulang. Nah, ini bisa tidak ada, tapi dalam upaya untuk menegaskan ulang apa yang kita sampaikan, itu bisa kita tampilkan di sini. Baik, nah ini adalah struktur teks prosedur. Baik, kita pahami ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang ciri kebahasaan teks prosedur ya, bahwa setiap teks itu pasti mengandung ciri kebahasaan atau aspek kebahasaan yang bisa kita analisis dan bisa kita pahami bersama. Seperti teks prosedur itu memiliki ciri kebahasaan, misalnya di dalam teks prosedur itu banyak menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif ya. Apa kata kerja imperatif itu? Misalnya kata kerja menyuruh ya, memerintah, harus, pastikan jangan, hindari, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, gunakanlah misalnya. Misalnya kita lihat seperti ini ya. Di dalam contoh teks ini misalnya pastikan misalnya klik
menu start, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kemudian yang berikutnya, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas, ya. Misalnya contohnya ini. Karena ini yang dibahas tentang bidang PC atau laptop, maka banyak menggunakan yang berbau elektronika. Misalnya layar, kemudian misalnya CPU, monitor, ya, kemudian arus listrik dan sebagainya. Ini kata kerja teknis. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung, konjungsi partikel yang bermakna penambahan. Selain itu, dan, pun, kemudian selanjutnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Coba kita lihat di sini. Ya, setelah itu, ya, ini bagian merupakan konjungsi penambahan. Setelah itu, dari pertama menutup seluruh aplikasi yang sudah digunakan. Setelah itu, nah ini adalah termasuk konjungsi atau kata hubung. Baik, yang keempat adalah banyak menggunakan kata-kata persuasif. Misalnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Singkatnya akan lebih baik bila kita menampilkan sikap yang verbal. Nah, ini kata-kata persuasif itu kata-kata yang mengajak untuk mencapai tujuan. Misalnya ini, ya. Sehabis memakai PC, kamu wajib mematikan dengan benar. Ya. Karena kalau tidak dimatikan akan bisa terjadi cepat mengalami kerusakan. Ini kalimat-kalimat persuasif, ya. Kalimat-kalimat persuasif. Kemudian apabila prosedur itu berupa resep, petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, itu ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ya, kalau kita gambarkan kaidah kebahasaannya seperti ini, ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata kerja teknis, konjungsi, dan deskripsi alat. Ya, yang kelima. Nah, materi ini ada di buku teks bahasa Indonesia, ada di buku teks ini. Silakan kalian baca, kalian pahami, ya. Pahami dengan baik dan materi ini, pembelajaran ini untuk bahan pertemuan berikutnya. Akhirnya, selamat belajar, jaga sehatmu, selalu dengan rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain minim 1 meter. Selamat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya dan sehat selalu. Baik, pagi ini kita akan mencoba untuk belajar tentang struktur teks dan ciri kebahasaan teks prosedur. Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Negeri 1 Lenteng. Nah, apa itu struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur itu merupakan bagian-bagian teks yang dapat dianalisis sesuai dengan fungsinya. Jadi, struktur itu adalah bagian-bagian. Struktur teks berarti merupakan bagian-bagian teks yang itu dapat dianalisis sesuai dengan fungsinya. Contohnya ini misalnya, struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan, kemudian bagian langkah-langkah, dan bagian penegasan ulang. Bagian tujuan itu sudah pasti, jadi apa yang akan dicapai di dalam teks prosedur itu. Kemudian bagian langkah-langkah itu adalah tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu ada di dalam bagian teks prosedur atau dalam struktur teks prosedur. Kemudian bagian yang ketiga, penegasan ulang, itu merupakan bagian yang ada di dalam teks prosedur. Dan ini bisa saja tidak ada. Jadi yang wajib ada itu hanya tujuan dan langkah-langkah. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi ini definisinya, tujuan apa yang akan dicapai di dalam mencapai sesuatu dari tulisan prosedur itu.
Kemudian langkah-langkah merupakan serangkaian cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Penegasan ulang merupakan kalimat yang berisi penegasan atau pengulangan terhadap hal yang dibicarakan agar tercapai tujuan. Nah, ini sebenarnya yang ketiga ini adalah mengulang apa yang ada di dalam hal yang pertama, yakni tujuan yang akan dicapai. Ini hanya sebagai penegasan saja. Oke, contohnya kita bisa lihat di sini. Misalnya cara mematikan PC atau laptop. Misalnya sehabis memakai PC atau laptop, kamu wajib mematikan dengan benar. Sebab bila PC atau laptop tidak dimatikan sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan bisa terjadi cepat mengalami kerusakan serta tidak berfungsi. Ini masuk kepada tujuan, unsur tujuan. Nah, bagaimana bagian atau struktur dari langkah-langkah di teks prosedur ini? Berikut metode mematikan PC laptop kamu dengan benar. Nah, ini ya. Jadi tujuannya itu bisa kita buat sendiri biasanya sesuai dengan judul yang ada. Langkah-langkahnya apa? Pertama misalnya menutup seluruh aplikasi yang sudah digunakan. Setelah itu klik menu start yang terdapat pada pojok kiri dasar layar. Kemudian klik perintah shutdown, memilih perintah OK, menunggu PC, laptop sampai monitor mati, pastikan dengan PC, laptop, serta CPU telah mati, sampai dengan terakhir, merapikan kembali PC, laptop, CPU, serta mouse sehabis digunakan. Ini adalah bagian atau struktur langkah-langkah. Kemudian, langkah-langkah di atas harus dilakukan agar laptop kita itu tidak cepat rusak. Ini adalah bagian dari penegasan ulang. Nah, ini bisa tidak ada, tapi dalam upaya untuk menegaskan ulang apa yang kita sampaikan, itu bisa kita tampilkan di sini. Baik, nah ini adalah struktur teks prosedur. Baik, kita pahami ya.